Selamat siang anak-anak. Siang. Berdiri. Ngaturang pangan nyali umat. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Om Awi Genang Astu Nama Sidang. Om Sidir Astu Tat Astu Astu Saha. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang Bu Puri. Selamat siang. Dah, sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu. Ya, kita akan bernyanyi Garuda Pancasila. Silakan Resa. Garuda Pancasila, ya mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Resa, silakan duduk. Kalian boleh duduk ya. Sebelumnya, gimana nih kabar kalian? Baik. Udah lama ya kalian liburnya? Berapa lama libur? 3 hari. Selama 3 hari kalian kemana aja? Di rumah aja 3 hari. Main sepedanya di mana? Bermain futsal. Futsal. Yang lainnya yang cewek-cewek? Main bulu tangkis. Di mana biasanya main bulu tangkis? Di rumah aja? Gak ada yang lali gitu? Gak ada. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa nih yang nggak masuk hari ini? Deva dan Dian. Itu aja? 2 orang. Kenapa katanya? Sakit. Berarti yang lainnya sekolah ya? Siang-siang gini untuk menambah semangat kalian, kita lakukan tepuk semangat. Kita tunjukkan walaupun panas kita masih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat sekali. Pasti kalian sudah makan. Makan apa kalian tadi? Makan buah, makan nasi. Tadi Ibu lihat ada yang makan bakso. Gimana rasa baksonya? Enak. Tadi Ibu dengar ada yang makan nasi. Nasi apa kalian makan? Nasi putih. Nasi kuning. Ada yang makan nasi goreng? Nggak ada. Nasi itu terbuat dari apa sih sebenarnya? Dari beras. Beras berasal dari padi. Nah, kita flashback atau mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Ibu mau ngetes nih. Kalian masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Padi itu kan makhluk hidup. Dia itu termasuk komponen biotik atau abiotik? Biotik. Kalau komponen abiotik itu komponen yang gimana? Ya, benda-benda tak hidup. Contohnya seperti apa? Angin, tanah, batu, air, matahari. Itu adalah komponen biotik dan abiotik. Ya, berarti kalian masih ingat ya di kepala kalian tentang komponen biotik dan abiotik. Beras itu kan berasal dari padi. Biasanya kalian lihat padi itu di mana? Di sawah. Dari 15 orang ini, kalian pernah main ke sawah? Atau jalan-jalan atau bantuin ibunya? Di sawah? Pernah? Wih, melayangan ke sawah? Ulah kedes. Katanya si Vendra tadi ngulah kedes. Nah,
Apa sih tujuannya ngulah kedis itu atau mengusir burung? Biar nggak dimakan. Apanya yang nggak dimakan? Iya. Padinya, biar padinya nggak dimakan sama burung. Berarti kalian pernah dong lihat burung makan padi? Nah, pasti ya yang sering bantuin orang tuanya di sawah. Apa yang dimakan? Biji padi. Padi atau biji padi. Terus siapa yang memakan? Burung. Padi juga bisa dimakan sama belalang dan tikus. Nah, buat apa sih tujuannya si burung ini makan padi? Biar menambah energi. Nambah energi, biar dia burungnya bisa terbang karena dia sudah dapat makanan atau energi dari si padi. Nah, hari ini peristiwa makan si burung makan padi ini dinamakan dengan peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan ini disebut dengan rantai makanan. Ya, untuk apa sih makan dan dimakan itu? Sekarang kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, menganalisis peran masing-masing komponen dalam rantai makanan. Nah, nanti di dalam rantai makanan ada yang namanya produsen, konsumen, dan pengurai. Terus di akhir atau yang ketiga ini kita akan membuat diorama atau miniatur rantai makanan pada suatu ekosistem. Mari kita menonton. Silakan disimak dengan baik ya. Nanti ibu akan bertanya kepada kalian. Mari mengenal rantai makanan. Yang cowok-cowok silakan diperhatikan ya. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, Apa yang dimakan sama tikus? Bukan jagung. tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, Nah, rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan susunan tertentu. Dah, pada rantai makanan terdapat 3 komponen. Ada komponen produsen, konsumen, pengurai. Tadi kan kalian sudah menyimak video tentang rantai makanan. Ibu mau bertanya, mengapa sih rantai makanan itu perlu ada, atau mengapa perlu adanya peristiwa makan dan dimakan? Angkat tangannya. Ini supaya mendapatkan energi atau untuk mendapatkan sumber makanan. Nah, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk membuat diorama atau miniatur dari rantai makanan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sini ada apa aja? Tikus, padi, Ada padi, tikus, ular, elang, pengurai. Di sana ada jamur. Dah. Sekarang dalam kelompok kalian akan membuat diorama
atau miniatur rantai makanan. Sebelumnya kalian sudah bawa alat dan bahannya? Ibu jelaskan dulu ya, gimana cara membuatnya. Ibu bagikan dulu. Oh ya, sebelum ibu bagikan, silakan kalian cari dulu kelompoknya, 5 orang, 5 orang. Sudah semuanya dapat kelompok? Ibu ulangi lagi ya. Kita akan membuat yang namanya miniatur atau diorama. Diorama dari apa? Rantai makanan. Ibu bagikan dulu LKPD-nya, baru nanti ibu jelaskan maksudnya. Nah, pertama ada alat dan bahan. Ada gunting dan cutter. Yang kedua ada styrofoam. Ketiga ada tusuk sate atau lidi. Keempat ada double tape atau lem. Kelima ada gambar komponen rantai makanan. Cara membuatnya. Nah, kalian perhatikan baik-baik cara membuatnya. Pertama, kalian siapkan alat dan bahannya yang diperlukan. Kalian sudah bawa bahannya dan sama alatnya? Yang kedua, potong styrofoam sesuai ukuran menggunakan cutter. Untuk lebih jelasnya, ibu akan tayangkan video cara membuatnya. Perhatikan baik-baik ya. Kelihatan di belakang? Ayo berkopi kata-kata manis-manis manja setia. Setelah itu dapat untuk Sudah jelas cara membuatnya? Sudah jelas? Ya. Halo? Sepertinya kalian sudah mulai kurang fokus ya. Pasti karena suasananya panas siang-siang gini ya. Untuk meningkatkan fokus kalian, ibu mau mengajak kalian main game. Pernah dengar game Maria Menari? Ada namanya game Maria Menari di atas menara. Maria, ibu gambarkan sebagai seorang anak perempuan. Ya, anak perempuan biasanya gimana? Cantik, imut, cute. Cute kalau kata si Henny ya. Dah, ibu gerakannya seperti ini. Berikan gerakan seperti ini. Tolong diingat ya. Maria menari di atas menara. Bisa ibu mulai? Konsentrasi. Maria di atas menari. Menari, menara di atas menara. Maria menari. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Sebelum kalian kerja, kita sepakati dulu waktu yang diperlukan. Kalian maunya berapa menit? 15. 15 apa 10? 15. Ya, kita sepakati waktunya adalah 15 menit untuk mengerjakan. Ya, Bu. Sebelum mulai mengerjakan, ada peraturan. Tidak boleh berkata kasar, harus bekerja sama.
yang memotong, ada yang menempel, ada yang menyusun. Nah, sekarang kita mulai kerjakan proyek. Jika ada yang ditanyakan, boleh kalian tanyakan ya. Ingat padi itu termasuk apa? Ke situ apa? Ini dibalik deh. Kelas Ibu. Waktunya lagi 10 menit. Pelan-pelan aja. Gimana Bu ya? Ini. Ini. Bisa. Gue anggarnya pengalu. Gitu ini lu ya? Ya ya. Udah kok. Tanda panahnya kemana lagi satu? Ini. Pelan-pelan aja. Udah waktunya Bu. Sudah? Lagi dikit Bu. Enggak mau ini. Waktunya lagi 2 menit. 2 menit. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 1? Semuanya sudah selesai ya? Sudah. Ada yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, Ibu acak aja ya. Ibu pakai yang namanya duck race atau balapan bebek. Di sini ada bebek 1, 2, 3. Yang mana yang paling pertama sampai di garis finish, kelompok itulah yang presentasi pertama. Ya, sudah siap? Sudah siap? Ibu pencet ya. Siapakah yang paling pertama? Oke, kelompok 1 maju pertama kali. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang rantai makanan. Yang pertama itu ada produsen. Produsen itu adalah padi. Yang kedua adalah konsumen satu. Konsumen satunya adalah bungkus. Yang ketiga adalah konsumen dua yaitu ulang. Dan konsumen ketiga itu ada elang. Lalu pengurainya ada jamu. Ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kita kasih yang namanya tepuk wow. Ya. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Keren. Wow, wow, keren. Oke, udah bagus sekali ya kelompok 1. Sekarang siapakah selanjutnya? Kelompok 2 atau kelompok 3? Tiga. Oke, kelompok 3. Boleh. Yuk, maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan rantai makanan. Di sini ada matahari sebagai sumber energi, produsen yaitu padi yang menghasilkan makanan. Di sini ada tikus dalam konsumen 1 yang memakan produsen. Konsumen 2 adalah ular yang memakan konsumen 1. Di sini ada konsumen 3 yaitu ular memakan konsumen 2. Dan jika ulang lebih, dia akan diurai
di sini ada sensasi kami. Ya, tepuk tangan. Bagusnya kita kasih apa kelompok 3? Good job. Oke, kita kasih good job untuk kelompok 3. Tepuk good job. GOODGOB. Good job. Good job. Asik. Good job, asik. Good job. Tadi kelompok terakhir kelompok. Oke, silakan perwakilan kelompok 2. Halo semua, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem sawah. Yang di sini ada gambar matahari sebagai sumber energi. Dan di sini ada padi sebagai produsen. Yang di sini ada tikus sebagai konsumen 1. Dan di sini ada ular sebagai konsumen 2. Sebelah ular ada konsumen 3, yaitu elang. Dan terakhir ada pengurai. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kita kasih tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantap. Betul. Mantap, betul. Yes. Ayo kita berlatih. Sudah siap? Sudah siap? Pertanyaan pertama. Sumber energi utama dalam rantai makanan yang membantu produsen membuat makanan adalah Aldi. Matahari. Kita cek jawabannya ya, benar atau salah. Benar. Matahari membuat produsen untuk berfotosintesis. Setelah dia berfotosintesis, produsen menghasilkan makanan. Jika ular punah, apa yang akan terjadi? Yang lainnya? Hendra? Tikus semakin banyak. Tikus semakin banyak. Nah, inilah pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Jika salah satu komponen dalam rantai makanan itu punah atau hilang, maka itu akan mengganggu ekosistem. Misalnya, ular ini punah, tentu tikusnya akan semakin banyak. Terus apa yang terjadi pada si elang? Tidak mendapatkan makanan. Tidak mendapat makanan, jadinya semakin sedikit. Hari ini kalian sudah belajar tentang rantai makanan. Jadi ibu punya game juga tentang rantai makanan. Dah. Pada rantai makanan ada produsen, konsumen, pengurai. Ada padi sebagai produsen. Ibu gerakkan seperti ini. Ini padi. Kalau belalang kalian loncat kecil. Dah. Kalau kata kalian jongkok lalu loncat. Siapa yang makan kata? Ular geraknya seperti ini. Tangannya menggeliat. Terus kalau ular itu dimakan oleh? Elang. Elang itu burung. Kita kepakkan sayap. Dah. Misalnya ibu tunjuk gede. Ibu bilang gede itu elang. Gimana gerakannya gede? Ya, slow sekali gede. Terus kalau ibu tunjuk si Putri, itu sebagai belalang, gerakannya gimana? Loncat. Silakan semuanya berdiri. Itu lalang. Ya, loncat kecil aja. Ting. Nah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Belalang. Kata. Pelan-pelan. Belalang. Kata. Ular. Kata. Reza. Ular.
Udah? Oke, terima kasih ya nih. Silakan duduk kembali. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Rantai makanan. Kita belajar tentang hubungan antar makhluk hidup melalui rantai makanan. Terus kita belajar apa lagi? Kita belajar konsumen, produsen, pengurai itu termasuk apa? Komponen dalam rantai makanan. Nah, kita sudah belajar apa saja komponennya, gimana cara menyusunnya sesuai urutan dalam ekosistem. Yang ketiga, apa yang sudah kalian buat? Rantai makanan. Miniatur atau diorama rantai makanan pada ekosistem sawah. Terus bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Ibu mau kalian menggambar emoticon pada kertas ini. Nanti kalian tempel di sini. Usah, gambar emoticon aja. Nggak bisa, Bu. Bebas ya. Kalau perasaanmu senang, emoticonnya senyum. Kalau sudah selesai, silakan ditempel di depan. Diamin dulu di sana. Siapa penyanyi? Sebelumnya, ada yang belum kalian pahami? Nggak. Tadi. Sudah semua paham tentang rantai makanan? Nah, jika tidak ada yang bertanya atau yang belum dipahami, selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Rantai makanan ini adalah sistem yang sederhana. Nanti di jaring-jaring makanan itu lebih kompleks. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada satu lagu daerah Bali yang menceritakan tentang rantai makanan juga. Kira-kira apa? Meong, meong. Kok bisa dikatakan itu sebagai rantai makanan? Karena kucing makan tikus. Dah, kita nyanyi sama-sama. Silakan berdiri. Berdiri, biar semangat. Dah, 1, 2, 3. Biko gede-gede, buen mokoh-mokoh, karang pesan ngerusuhin. Juk meong, Juk pikul, juk meong, juk pikul. Oke, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Ya, tepuk good job buat kalian semua. Tepuk good job. G-O-O-D-G-O-B. Good job, asik. Good job, asik. Good job, oke? Mari semua, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Aturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat siang semuanya. Siap.